Berjuang ya, berjuang. Berjuang untuk apa, Doni? Ya, untuk Memberi mempertahankan keyakinan. apa yang sedang kita alami mungkin. Mempertahankan apa yang kamu alami. Rasa cinta itu. Nggih, Pak. Ya, ya Zaki. Tadi jawaban dari kita berjuang. Nah, berjuang kemudian dari Doni bahwa kalau kita mencintai seseorang, kita akan mempertahankan apa yang kita alami. Nah, kalau Zaki, Apa ya Pak? Mungkin masih sama kayak yang lain sih Pak. Belum ada tambahan. Apa Pak? ya baik. Ada tambahan yang lain mungkin? Bagaimana sikap kalian Memberi kalau keyakinan, kalian Pak. Gimana, Haizul? Memberi keyakinan dengan Memberi cara yang keyakinan rasional. dengan cara yang rasional. Jadi kalau kamu mencintai seseorang, kamu akan menjelaskan kepada orang itu, yakinlah untuk menikah dengan saya karena saya punya misalkan punya harta yang itu akan menjamin kehidupan kamu. Begitu, Haizul. Ya, Oke. Wahyu. Wahyu kayaknya mau ngomong nih, Wahyu. Tidak, Wahyu? Baik, teman-teman, ya, jawaban teman-teman semua ada benarnya, ya, benar semua ya, karena tidak ada yang salah ketika Kalau kita mencintai seseorang, gitu ya. menurut saya sih Mbak, kalau Ya, ada gangguan. Itu kalau mencintai seseorang bingung nanti Wahyu. Kalau kita mencintai seseorang, kita akan tadi memperjuangkannya, ya, akan memperjuangkan itu apa? Memperjuangkan untuk mendapatkannya kan pasti ya. Atau kalian mencari seorang kemudian biarlah rasa cinta ini tumbuh dalam hati tanpa memiliki, begitu? Tidak kan? Pasti kalau kita mencintai seseorang, bagaimanapun pasti akan ada upaya untuk mendekatinya, untuk mendapatkannya. Maka begitu juga dengan filsafat. Filsafat adalah sebentuk cinta kepada kebijaksanaan, kepada kebenaran, ya, kepada hakikat, kepada ilmu. Maka filsafat adalah upaya untuk mendekati kebenaran, ya. Upaya untuk mendapatkan kebenaran itu. Makanya kita tahu dalam filsafat para filsuf-filsuf itu suka sekali berpikir, suka sekali membaca buku, suka menulis buku, suka berkontemplasi, gitu ya. Karena mereka mencintai ilmu, mencintai kebenaran, mencintai hakikat, dan cara untuk mencintai itu mereka wujudkan dengan penelusuran yang tidak usai tentang ilmu itu sendiri, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kenapa dinamakan filsafat? Ya karena itu adalah bentuk pencarian akan ilmu pengetahuan dan hakikat atas sesuatu. Kemudian itu juga berarti bahwa filsafat tidak menjamin seseorang itu memiliki kebenaran, ya. Kalau kalian mencintai seseorang, apakah kalian pasti akan mendapatkannya? Kan belum tentu ya. Cinta itu apa namanya? Cinta itu takdir katanya. Tapi kalau jodoh itu nasib. Belum tentu nasib kalian berjodoh sama orang yang kalian cintai, gitu ya. Nah, seperti itu juga filsafat. Jadi bukan berarti orang yang belajar filsafat itu dia memiliki kebijaksanaan. Ya. Bukan berarti lantas dia lulusan ilmu filsafat dia adalah orang yang paling benar, gitu ya. Justru seorang yang belajar filsafat adalah orang yang rendah hati, yang terus belajar, mau untuk terus belajar untuk mencari kebenaran itu. Maka kalau ada orang yang mendaku sebagai filsuf, kemudian dia mengaku mengetahui semuanya, maka dia bukanlah filsuf, tapi dia orang sofis, ya. Kalian tahu mungkin orang sofis itu.
Orang yang suka berdebat, orang yang suka mengunggulkan diri hanya untuk mencari kepentingan-kepentingan sesaat, misalkan buat duit atau buat apa. Karena pada zaman dahulu yang dihadapi para filsuf sejati seperti Socrates, kemudian Aristoteles itu adalah orang-orang sofis, orang-orang yang mampu pintar berdebat, pintar berargumen, tetapi semua itu demi kepentingan uang semata. Ya, seperti itu. Ya, jadi sampai sini dimengerti ya. Nah, Ya Bang. Socrates pernah mengatakan bahwa orang yang paling bijaksana adalah orang yang menyadari bahwa dia tidak tahu sesuatu. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita menyadari bahwa kita tidak tahu, kita mau untuk belajar. Ya. Ibaratnya seperti kalian pernah dengar mungkin ya, ada gelas kosong sama gelas yang penuh. Seorang filsuf adalah seorang yang selalu menyadari dirinya kosong, meskipun dia tahu sedikit hal. Nah, dengan dia tahu bahwa dia itu kosong, dia akan bersedia, akan dapat diisi dengan air atau sesuatu yang baru. Tapi kalau seorang itu merasa penuh, sudah selesai, ilmunya sudah luas, tidak mau belajar, maka dimasuki apa saja akan tumpah. Itu ya. Jadi seorang filsuf sejati adalah seorang yang menyadari bahwa dia tidak bisa mengetahui segalanya, semuanya. Bahwa selalu ada pengetahuan baru, selalu ada ilmu baru yang belum dia ketahui, dan dia mau belajar. Itu hakikatnya mencintai kebijaksanaan itu seperti itu. Ya, sama seperti mencintai seseorang, kalau kita merasa memiliki, ya, kemudian posesif, ini nggak boleh, akhirnya kita akan kehilangan cinta itu, gitu ya. Tapi kalau kita bersikap secara adil, gitu, menjaga dengan tidak merasa memiliki, karena semuanya adalah titipan, gitu ya, maka kita akan berada pada posisi yang bijaksana. Baik, teman-teman, sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada? Iya, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, itu tadi secara bahasa ya. Kemudian secara istilah, benar tadi yang disebutkan sama Hafizoh, kemudian dari Tri Maharani, bahwa dan juga dari Zaki, filsafat adalah refleksi. Refleksi itu apa sih? Refleksi itu berpikir secara mendalam ya. Kalian baru ada kejadian nih, baru selamat dari kecelakaan. Kemudian kalian di rumah, pasti kalian berpikir, apa yang salah dari saya? Apa yang perlu saya perbaiki? Kalau saya terjadi kematian, maka tentu saja sekarang mungkin saya di alam yang berbeda dan mendapatkan ganjaran atas pekerjaan saya. Oleh karena itu saya ke depannya mungkin aja akan mendapatkan hal serupa, mau kecelakaan di jalan atau di mana. Karena itu dalam hidup yang mungkin sebentar lagi buat saya perlu memperbaiki sesuatu. Nah, itu kan adalah pikiran yang mendalam ya. Pikiran yang mendalam, refleksi atas realitas untuk mencari sebab-sebab terdalam dari apa yang ada. Jadi dia berada pada level yang lebih dalam dari ilmu pengetahuan. Misalkan ada, ini kemarin di kelas B atau kelas A ya, ada bilang, contoh dari filsafat, kucing beranak, Pak. Apa itu kucing beranak? Saya bingung itu. Nah, oke, kita refleksikan ya. Ada fenomena, ini kucing beranak ya. Kemudian ilmu pengetahuan ingin mengetahui sebab-sebab dan hukumnya. Maka kemudian kita menyimpulkan bahwa kucing beranak itu merupakan bagian dari mekanisme berkembang biak dari makhluk hidup. Ya, itu adalah jawaban pengetahuan. Ya, jawaban pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, jawaban filsafat di mana? Dia bertanya lagi, mendalam lagi, gitu ya, lebih dalam lagi dari fenomena kucing beranak, ya, bahwa segala sesuatu memiliki sebab, ya. Suatu akibat anak
itu anak kucing itu memiliki sebabnya, yaitu ibu induk kucing itu. Nah, induk kucing itu apakah dia lahir sendirian? Itu muncul tiba-tiba? Tidak. Dia punya penyebab yang lain, induknya lagi seperti itu. Akhirnya kalau kalian tahu cerita Tarsan, itu sebenarnya diadaptasi dari novel ilmuwan Muslim ya, Hai bin Yaqzon. Ada orang di pulau, kemudian dia hidup tanpa orang sama sekali, hidup diasuh sama rusa atau sama apa gitu. Nah, dia melihat alam, kemudian menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki sebab, dan sebab pertama adalah Tuhan. Nah, itu adalah pikiran filsafat. Nah, kalau pikiran ilmu pengetahuan, dia hanya menjelaskan bahwa kucing beranak itu bagian dari mekanisme berkembang biak dari spesies tertentu. Jadi ada 3 hal. Pertama fenomena alam, kemudian kedua jawaban ilmu pengetahuan, yang ketiga adalah jawaban dari filsafat. Ya, sebenarnya filsafat itu mirip dengan jawaban yang diberikan sama agama, hanya saja dia menggunakan logika ya. Nah, kalau filsafat menggunakan penjelasan yang runtut tadi, penjelasan yang logis, masuk akal gitu ya. Oke, ini jawaban kedua, penyelidikan rasional terhadap seluruh realitas secara mendalam dan terstruktur. Jadi kita melihat fenomena kucing itu secara mendalam, bukan hanya dilihat dari misalkan bahwa kucing itu melahirkan karena waktunya sudah 9 bulan. Nah, itu jawaban dari biologi gitu ya, misalkan berapa bulan gitu, waktunya mengandung. Kemudian berapa anak setiap kali melahirkan, itu juga ilmu ilmu biologi juga. Nah, tapi filsafat bertanya yang lebih mendalam lagi, dan dengan penjelasan yang rasional, karena dia melihat runtutan antara sebab dan akibat. Nah, karena tadi benar kata Zaki, dia mencari metode, bukan metode ya, struktur, mencari konsep teoritik atas segala sesuatu yang bisa menjelaskan segala sesuatu. Kita menemukan hukum sebab akibat dari kasus kucing beranak. Nah, prinsip itu bisa diterapkan untuk semua hewan, semua manusia, semua makhluk hidup. Nah, itulah kerja filosofis, gitu ya. Baik teman-teman, sepertinya untuk hari ini itu yang bisa sampaikan ya, cukup sebagai pengantar, tapi saya ingin feedback dari teman-teman sekalian, tanggapan atau komentar atau pertanyaan dari teman-teman semua, karena saya bilang bahwa perkuliahan kita akan melibatkan banyak keaktifan dari teman-teman. Baik, silakan Zaki. Pak, filosofi sama kayak filsafat gak, Pak? Kan misalnya kayak orang, ini ada filosofinya. Itu gimana, Pak, menurut Bapak? Baik, pertanyaan yang bagus ya, Zaki. Nanti, oke, Wahyu, boleh Wahyu. Saya jawab setelah pertanyaan Wahyu. Assalamualaikum, saya izin bertanya Pak. Waalaikumsalam. Jadi kenapa harus ada filosofi Pak? Kenapa harus ada Filsafat filosofi? maksud saya. Iya, filsafat maksud saya. Kenapa harus ada filsafat? Iya. Baik. Samsul. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya mau menanyakan Pak, apakah benar kalau orang belajar filsafat tidak kuat itu bisa menyebabkan sampai terjadinya gila? Apakah kalau orang belajar filsafat nggak kuat tuh bisa jadi gila gitu ya? Iya Pak, sering mendengar perkataan seperti itu. Baik, Emalia. Apakah filsafat itu harus didasari dengan metode ataupun pemikiran atau hanya sekedar meneliti aja gitu Pak? Terima kasih. Baik. Ada Meliani, tapi nanti ya. Stop dulu, Ya, biar saya nggak lupa pertanyaannya. Zaki Izzuddin. Iya, bagus pertanyaannya, perbedaan antara filosofi sama filsafat. Oke. Tadi saya menjelaskan bahwa filsafat itu punya arti bahasa ya, cinta kejaksanaan, dan punya arti istilah ya. Kalau dalam bahasa Arab ada lughatan wastilahan, ada etimologi, ada terminologi. Nah, secara terminologi, filsafat adalah ilmu yang mencari
sebab-sebab, mencari kerangka berpikir, mencari metode konseptual atas segala sesuatu secara mendalam dan rasional. Tetapi filsafat juga dapat diartikan secara bahasa, bahwa dia adalah substansi atau nilai mendasar dari sesuatu. Nah, itu yang kerap disebut sebagai filosofi. Misalkan filosofi hidup orang Jawa, gitu ya. Apa misalkan? Siapa yang orang Jawa di sini? Doni, apa filosofi hidup orang Jawa, Doni? Mana Pak? Apa filosofi hidup orang Jawa? Filosofi hidup orang Jawa. Misalkan urip iku urup gitu ya, bahwa hidup itu harus menerangi, harus berguna. Nah, ini artinya filosofis dalam arti nilai dasar yang menjadi landasan sesuatu gitu ya. Filosofi pendidikan pesantren ini, misalkan bahwa menggabungkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Jadi di situ arti filosofi adalah arti secara bahasa, dalam arti makna atau nilai dasar yang membangun sesuatu, begitu Zaki. Nah, sedangkan kalau filsafat itu sebenarnya secara istilah adalah kerja rasional untuk mencapai ke situ, ke nilai filosofis itu ya. Dipahami ya Zaki ya. Kemudian Samsul, tadi apa Samsul? Agak lupa saya. Apakah benar kalau belajar filsafat tidak kuat itu kita bisa sampai gila atau tidak? Sering mendengar perkataan itu. Karena arti filsafat itu cinta, saya tanya ke Samsul. Orang itu kalau mencintai seseorang itu bisa sampai gila enggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Orang kalau terlalu mencintai harta bisa gila apa enggak? Bisa, Pak. Ya. Kenapa mereka bisa gila? Menghalalkan segala hal. Berlebihan. Ya, berlebihan. Karena berlebihan, menghalalkan segala cara. Ya, seperti itu ya. Jadi ya bisa orang yang belajar filsafat karena terlalu berlebihan dan tidak kuat, itu artinya dia tidak bisa mengimbangi keseluruhan aspek kehidupannya, karena hidup itu kan aspeknya banyak ya, ada aspek sosial, aspek psikologis, aspek fisik. Kan ada orang yang sampai bertapa, sampai jadi kurus, itu kan karena dia tidak bisa mengimbangi. Dalam Islam itu semuanya seimbang ya. Islam itu ad-dunya wal akhirah ya, ad-dunya wal akhirah. Sementara orang filsafat seperti itu ya bisa terjadi seperti itu kalau dia berlebihan, dalam arti filsafat itu kan penekanannya pada argumen rasional ya. Jadi kita melihat dalam filsafat itu ada berbagai macam mazhab. Kenapa sih ada berbagai macam mazhab? Katanya mencari kebenaran. Kok kebenaran beda-beda gitu. Ada Marxisme, ada liberalisme, ada Konfusianisme, ada sosialisme. Ya karena dalam filsafat yang paling penting adalah kemampuan untuk menjelaskan secara rasional. Makanya kalau kalian lihat videonya Coki ya, yang baru tangkap kemarin, hidup itu untuk hidup gitu. Kalau saya hidup untuk mati, maka saya tidak bisa menikmati hidup gitu. Itu kan kelihatannya benar kan? Dia bisa menjelaskan secara rasional, tapi apakah itu benar? Belum tentu. Bisa juga dibantah dengan sebaliknya. Hidup itu kalau kita hanya memikirkan apa yang kita kerjakan hari ini, maka kita akan mengerjakan sesuai dengan hasrat kita, keinginan kita sendiri, tidak memperhatikan konsekuensinya nanti. Gitu. Akhirnya dia menggunakan narkoba dan segala macam seperti itu. Jadi dari dua hal ini kita dapat memahami bahwa filsafat itu pada hakikatnya adalah menekankan rasionalitas, ya, menekankan bagaimana kita bisa membahas sesuatu secara masuk akal, meskipun belum tentu benar, gitu ya. Kalau kita mampu menjelaskan pada orang secara masuk akal, nah itu adalah filosofis, meskipun belum tentu benar. Nah, orang yang
kadang terjebak semacam itu, ya dia kadang-kadang berusaha membenarkan keinginannya, membenarkan apa yang dia hasrati dengan argumen-argumen yang masuk akal, dengan mengutip-ngutip data, fakta, sains, segala macam. Padahal sebenarnya dia melakukan itu hanya untuk menutupi keinginan pribadinya sendiri. Begitu, Syamsul Ma'arif. Ya, orang-orang seperti itulah yang dikutuk oleh para ulama, ya. Dikatakan filsafat itu adalah misalkan pintu setan, ya, karena ada orang-orang seperti itu, bisa dipungkiri, ya. Tapi ada juga filsafat yang digunakan untuk kebaikan, untuk membangun argumentasi logis, ya, membuat berdakwah segala macam. Oke, gitu ya Samsul, ya. Kemudian terima kasih, Pak. Amalia, ya. Tadi soal lupa saya. Pertanyaannya apa? Apakah filsafat itu harus dengan metode atau penelitian-penelitian gitu, Pak? Ya, filsafat itu harus menggunakan argumen. Ya. Beda ya, filsafat sama mistik, gitu, sama mitos, sama orang ini, sama supranatural, paranormal. Mereka udah ini percaya saja. Nanti pasti akan ini, misalkan uang saya hilang, kemudian kamu harus pakai telur, ambil jeruk nipis, cari bunga-bunga, taruh di atas lemari. Apa alasannya gitu? Nggak akan dijelaskan, udah kamu percaya saja. Nah, itu argumen mistik namanya. Nah, kalau filsafat dia harus rasional. Misalkan uang saya hilang, apa yang saya lakukan? Ya lapor polisi, gitu. Polisi nyari data. Di mana hilangnya? Gitu. Jadi berdasarkan argumen yang masuk akal dan berdasarkan fakta yang ada, gitu ya. Seperti itu. Maka filsafat bagaimanapun meskipun belum tentu benar, dia tetap pakai argumentasi yang logis, ya. Logis itu yang terima, yang masuk akal, gitu. Begitu, Hemalia. Kemudian Melani, Alia, Salsabila, dan Wahyu. Silakan Melani. Bapak, mohon maaf mau nanya, kan filsafat itu menurut Refleksi itu kan ini apa ya, penemuan atau secara nggak langsung pemecahan masalah ya Pak ya. Nah, apakah bisa pemecahan masalah ini langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita? Contohnya kita kan punya masalah. Nah, kita harus tahu dong sebab akibatnya gimana. Apakah bisa Pak menggunakan filsafat dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak, dalam pemecahan masalah? Bisa saja menggunakan filsafat, ya. Filsafat itu kan refleksi yang mendalam gitu. Misalkan sekarang nih ada, kemarin saya baca buku tentang etika stoik, etika stoa bagi kehidupan di era milenial. Masalah milenial itu seperti apa sih? Masalah milenial itu ada berbagai macam informasi yang masuk. Ini ada teman-teman bikin akun sosmed cantik-cantik, gagah-gagah, kaya-kaya gitu ya. Pasti setiap orang itu ada rasa terintimidasi. Oh, dia kok keren sekali gitu, cantik sekali, ganteng sekali, kaya sekali gitu. Nah, salah satu ini saya sebutkan contoh gunaan filsafat adalah untuk tidak mudah terintimidasi dengan hal itu. Ya sudah, hal itu biarin aja, nggak usah. Ingin boleh, terinspirasi boleh, tapi jangan sampai kita terintimidasi, gitu ya. Jangan sampai itu membuat kita terobsesi. Toh itu semua hanya penampakan, gitu ya. Hanya apa yang terlihat di sosmed. Realitanya belum tentu, gitu ya. Realitanya belum, tidak semudah apa yang terlihat di sosmed. Mungkin filternya bagus gitu ya, filternya bagus atau kameranya bagus atau gimana, itu kan bisa saja seperti itu. Jadi bisa saja filsafat digunakan untuk memecahkan masalah yang konkret, hanya saja memang tidak mudah ya, tidak mudah karena tidak langsung berhubungan dengan apa yang kita hadapi, tapi lewat pemikiran yang mendalam. Nah, kenapa kalian itu belajar filsafat? Bahkan semua kampus itu belajar filsafat, semua jurusan. Karena filsafat itu ditujukan untuk memahami permasalahan secara mendalam, gitu ya.
secara mendalam dan solusinya juga yang mendalam, bukan solusi yang asal-asalan, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian belajar filsafat meskipun kalian pendidikan ya supaya kalian memahami pendidikan secara mendalam. Gitu. Seperti itu, Melanie. Kemudian Alia, silakan Alia. Ya Pak, mohon bertanya. Jadi saya ingin menanyakan apa yang dapat membedakan seorang filsuf dan ilmuwan, Pak? Sedangkan seperti yang kita ketahui, mereka adalah sama-sama orang yang mendalami ilmu, gitu Pak. Ya, ini biasanya ya ilmuwan itu based on empirical fact ya, berdasarkan data-data yang bisa dicerap oleh indera, gitu ya. Nah, misalkan, oh Tuhan itu tidak ada, karena kita tidak bisa melihat, gitu ya. Tidak bisa diteropong pakai mikroskop, pakai teleskop, di mana letak Tuhan. Tapi kalau dalam filsafat masih mungkin kita menemukan Tuhan lewat argumentasi filosofis. Tadi contohnya kucing beranak gitu. Ilmuwan dia menjelaskan ini adalah mekanisme dari berkembang biaknya kucing gitu. Jadi dia melihat itu secara empiris. Empiris itu berdasarkan indera ya. Indera itu ada 5. Mata, telinga, pendengaran, penciuman, pembau, kemudian perasa, kemudian kulit. Nah, makanya kalau kalian di SMA atau di fakultas-fakultas teknik itu ada laboratorium, semuanya diukur, dihitung pakai kalkulator atau dipakai coding atau pakai apa, pakai dilihat dicampur apa cairan-cairan reaksinya gimana, ya dilihat, dites semuanya pakai indera. Kalau tidak terbukti, maka itu bukanlah sains. Tapi kalau filsafat, selama kita bisa menjelaskan secara logis, masuk akal, meskipun tidak ada bukti empirisnya, nah itu bisa dianggap sebagai filsafat. Gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Filsafat lebih mendalam dan rasional, kalau ilmuwan lebih empiris berdasarkan fakta yang ada saja. Selanjutnya di Hafizah ya, Hafizah dulu, baru Wahyu dan Salsabila. Izin bertanya Pak, seperti Ya, yang Bapak bilang tadi, seorang filsafat itu bisa menjadi gila Pak. Nah, gimana cara agar seorang filsafat itu bisa menghindari hal itu Pak? Gimana supaya orang nggak jadi gila gitu ya? Gimana caranya Hafizah? Saya nggak pernah gila soalnya. Hafizah pernah gila? Alhamdulillah enggak Pak. Menurut kamu kenapa orang-orang itu jadi gila? Ya, yang seperti Bapak bilang tadi karena berlebihan dan berusaha membenarkan argumennya hanya untuk menutupi kepribadiannya. Ya, berarti supaya nggak gila, kita harus membedakan. Nah, itu tadi. Sebenarnya kalau orang setia pada filsafat, orang nggak mungkin gila. Artinya apa? Kalau orang itu menggunakan pengetahuan rasional untuk mencari kebenaran, maka dia akan pada tracknya, waras. Tapi ketika dia terjebak pada pembenaran apa yang dia inginkan, maka dia bisa jadi gila. Gitu ya. Dan orang-orang gila itu seperti itu ya. Dia begitu terobsesi pada sesuatu. Ingin siapa? Laila Majnun gitu. Ingin mencintai Laila. Akhirnya jadi gila. Tapi selama dia sadar bahwa, oh saya mencintai, tapi tidak mungkin menikahi dia. Ya sudah, cinta saya wujudkan dalam bentuk kebaikan. Berbuat baik kepada dia. Tapi ya sudah, itu saja. Kalau jodoh saya sama orang lain, ya sudah. Kalau kita menerima itu, bahwa kita hidup itu tidak mungkin mendapatkan semuanya, semua sesuai dengan keinginan kita, maka ya kita akan waras-waras saja. Gitu. Orang gila itu orang yang terobsesi dengan kehidupannya ya. Bahwa dia harus mendapatkan semua apa yang inginkan dengan segala cara dan terlalu terobsesi. Itu aja, Hafizah. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Wahyu, kemudian Salsabila. Wahyu. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Kenapa Wahyu. harus ada filsafat, Pak? Mengapa harus ada filsafat? Iya. Iya. Terima kasih.
Baik, sebenarnya disebut apapun, boleh filsafat, boleh apa. Kalau di Jawa itu mesti ada ilmu Jawa gitu ya. Semua orang itu akan berusaha memahami kehidupannya dengan akal yang pertama ya. Meskipun tidak disebutkan dengan filsafat, setiap kebudayaan itu akan berusaha untuk memahami kehidupan dengan akal. Jadi karena kita makhluk yang makhluk yang rasional, yang berakal, ya pasti akan ada filsafat. Karena filsafat itu pada hakikatnya adalah pencarian kebenaran dengan akal itu. Karena manusia adalah hayawanun natik, makhluk yang berpikir ya, maka dia akan berpikir. Nggak mungkin ada orang hidup nggak mikir gitu ya. Itu namanya ya mungkin binatang, hanya insting gitu ya. Insting saja, lapar makan gitu. Perutnya sakit, toilet gitu ya. Kan tidak, manusia kan berpikir. Ini kalian nih, pasti ada yang lapar nih. Tapi apakah langsung meninggalkan kelas, kemudian makan nasi padang depan dosen itu enggak? Nah, kalian berpikir, oh lapar itu bisa ditahan loh selama tidak berlebihan. Nanti tadi sarapan sudah, nanti makan siang lagi. Sekarang nggak apa-apa nahan sebentar gitu. Seperti itu. Jadi kenapa ada filsafat? Ya karena manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang berakal dan coba untuk memahami kehidupan ini dengan akalnya, gitu ya. Supaya kehidupannya lebih tertata. Gitu. Kalau nggak pakai akal kan kita lihat orang-orang yang itu akhirnya kualitas kehidupannya segitu-segitu aja, gitu ya. Anak-anak pang gitu ya, cuma ngamen, makan, ngamen lagi, tidur, ya udah itu aja gitu. Tapi kalian kan menggunakan pikiran, oh saya nanti mau kerja apa ya gitu ya. Jadi guru, gimana caranya? Masuk kuliah PAI gitu. Saya mau jadi dokter, masuk kedokteran. Itu kan dipikirkan, dan itu sebenarnya adalah bentuk kerja filsafat. Hanya saja memang tidak kompleks ya, hanya sederhana. Gitu Wahyu. Baik, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama. Kemudian Salsabila, silakan Salsabila. Ini Pak, filsafat agama sama filsafat ilmu itu berbeda atau sama, Pak? Ya, filsafat agama apakah berbeda dengan filsafat ilmu? Nanti kalian dapat filsafat pendidikan, ada filsafat ekonomi, ada filsafat sosial. Apa sih itu semua? Ya. Kalau tadi kita bahas filsafat itu pengetahuan atau cara, metode atau penelusuran dari hakikat atas segala sesuatu. Nah, segala sesuatu di dunia ini kan aspeknya banyak ya. Aspeknya banyak. Ada aspek pendidikan, ada aspek agama, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, ada aspek politik. Dan ketika filsafat itu diaplikasikan di pendidikan, maka dia menjadi filsafat pendidikan. Ketika dia digunakan untuk membahas agama, maka dia menjadi filsafat agama. Ketika dia digunakan untuk membahas ekonomi, dia menjadi filsafat ekonomi. Tapi sebenarnya itu bukanlah satu ilmu yang terpisah ya. Itu hanya penempatan saja, penamaan saja. Pada hakikatnya filsafat itu semuanya itu filsafat ekonomi, filsafat sosial, filsafat agama, semuanya filsafat. Hanya saja kebetulan dipakai untuk menggunakan membahas aspek tertentu. Ya, sama seperti cinta. Cinta itu kan pada dasarnya cuma satu. Tapi bisa untuk mencintai harta, mencintai manusia, mencintai ternak, mencintai kehidupan, mencintai Tuhan. Ketika digunakan untuk mencintai Rasul, maka dia cinta Rasul. Gitu. Ketika digunakan untuk mencintai pasangan, dia mencintai pasangan. Ketika kepada anak, dia cinta anak. Gitu. Salsabila. Hanya perbedaan penggunaannya saja. Baik, teman-teman, diskusi yang bagus hari ini. Semoga kedepannya juga selalu ramai ya. Kita akhiri dulu sesi hari ini ya. Sudah absen semua kan? Baik, teman-teman. Atau masih ada pertanyaan?